Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Hastuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Kajen, Kabupaten Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan konsep-konsep inti serta keterkaitannya dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Saya harus mampu berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di sekolah agar terwujud visi sekolah dan tercapainya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan strategi yang berpihak pada siswa. Jika seorang guru menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka budaya positif di sekolah dapat terwujud. Budaya positif di sekolah juga dapat terwujud dengan adanya kolaborasi seluruh warga sekolah. Perubahan visi yang dilakukan adalah dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya adalah bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mengarah pada disiplin diri sehingga dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Berikutnya adalah seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Seorang guru harus mampu memilah motivasi perilaku yang dimiliki oleh siswa. Jika motivasi yang dimiliki oleh siswa adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang dimiliki siswa adalah motivasi eksternal. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa, sehingga siswa memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya kita menghindari hukuman dan penghargaan berlebihan untuk mengurangi motivasi eksternal dalam diri siswa. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebaiknya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mempersilahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan siswa mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri siswa. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, untuk kemudian dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama.
Berikutnya adalah segitiga restitusi. Pada tahapan segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. 3 tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya memahami tentang konsep-konsep inti budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, teori posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut juga harus dipahami bersama, kemudian diterapkan oleh seluruh warga sekolah dalam rangka mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat memberikan dampak kurang baik bagi siswa, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersikap menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah penerapan posisi kontrol penghukum dan pemantau berubah menjadi posisi manajer, kemudian mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Berikutnya adalah saya tidak lagi memberikan penghargaan, dan saya tidak lagi sendiri dalam memecahkan permasalahan siswa, namun bersama siswa membantu agar siswa menemukan solusinya sendiri melalui tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat masuk sekolah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena saya dapat menyelesaikan masalah tanpa harus memberikan hukuman pada siswa. Kemudian saya lebih termotivasi untuk terus menerapkan dan mengembangkan konsep-konsep budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Dari pengalaman tersebut, hal-hal yang sudah baik adalah keyakinan kelas, disiplin positif, dan melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah motivasi internal yang dimiliki siswa dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika siswa berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai untuk menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya menyadari pentingnya membangun komunikasi efektif dengan siswa serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri dalam diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimanakah Anda mempraktekannya? Iya, pernah. Namun, saya belum sepenuhnya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya hanya menggunakan 2 tahapan segitiga restitusi, yaitu tahap menstabilkan identitas
kelas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, dan tahap memvalidasi tindakan yang salah seperti coba ceritakan ke saya mengapa kamu datang terlambat. Namun saat itu saya masih terbiasa untuk memberikan solusi, bukan membantu siswa mencari atau menemukan solusinya sendiri. Sekarang saya paham bagaimana melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah jadikanlah diri kita sebagai tauladan untuk menerapkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Kemudian, senantiasa melakukan introspeksi diri agar menjadi guru yang lebih baik. Berikutnya adalah berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid agar penanaman budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun agar menjadi pembiasaan di rumah dan dimanapun siswa berada. Terima kasih, tetap semangat untuk bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.